Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada masa PPKM darurat ini, pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri telah menetapkan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara dalam usaha menekan laju kenaikan kasus positif COVID-19. Pertanggal 10 Juli 2021 saya mendengar berita bahwa sudah terjadi penurunan angka positif dari 38.000 lebih ke 35 ribuan. Sungguh kita bersyukur atas berita itu. Namun demikian, kita tetap harus waspada dan tetap disiplin dalam menjalankan prokes, sebab ada yang berpendapat masih banyak kasus positif yang belum terlapor, sehingga masih ada kemungkinan peningkatan kasus positif di kemudian hari. Pada kesempatan ini, saya mau mengingatkan bahwa ketetapan pemerintah berkenaan dengan PPKM darurat ini adalah ketetapan Tuhan juga. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 13 ayat 1-2 menuliskan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Selanjutnya, dalam ayat 4, bagian pertama dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Mari melalui PPKM ini, kita melawan musuh yang tidak terlihat, tidak hanya sebagai satu bangsa, tetapi sebagai manusia yang menghadapi pandemi global bersama-sama. Mari pada masa PPKM ini, kita menunjukkan kesalehan hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kita harus saling mengasihi dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Adalah sukacita bagi kita dalam menerapkan protokol kesehatan demi menjaga orang lain dari terpapar COVID-19. Mari saling membantu warga jemaat dan masyarakat di sekitar kita yang terdampak pandemi dan membutuhkan pertolongan. Janganlah ragu meringankan beban orang lain demi kemuliaan Tuhan. Mari bersikap ramah dan terbuka kepada mereka yang meminta bantuan dari kita. Mari ikut terlibat usaha diakonia gereja dalam membantu mereka yang membutuhkan. Bersukacitalah kalau ada pelayan diakonia yang mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk membantu. Mari kita terus berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk pemerintah, terutama bagi petugas kesehatan yang mengekspos diri mereka pada bahaya terpapar virus setiap waktu dari hari kerja mereka. Kita perlu berdoa bagi mereka yang berjuang melawan gejala COVID-19, seperti kesulitan untuk bernafas dan lain sebagainya. Mari berdoa untuk mereka yang kehilangan anggota keluarga karena virus COVID-19. Kita perlu berdoa untuk para pemilik usaha dan karyawan yang kehilangan kemampuan mereka untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. Mari kita menerima dan melakukan nasihat Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari, di saat bangsa dan negara kita membutuhkan partisipasi dan pengorbanan kita dalam mengatasi pandemi ini, kita mau menyatakan kesalehan hidup untuk kebaikan bersama dan demi kemuliaan Tuhan. Saat ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar dan mulia itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.